Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami atau hasil diskusi kami dengan menyusun atau membuat cetak biru pengembangan perencanaan sistem informasi rumah sakit. Di tipe rumah sakit yang kami pilih yaitu tipe rumah sakit C dengan nama rumah sakitnya yaitu RSUD Sehat Ceria yang berada di Malang. Adapun rekan-rekan saya yang ikut menyusun cetak biru pengembangan perencanaan sistem informasi ini yaitu ada saya Mita Hendriani sebagai penyaji dan sekaligus moderator dari kelompok ini. Kemudian ada Dwi Nur Aziza sebagai penyaji, ada Meliana Alsafiora sebagai penyaji juga, dan yang terakhir ada Ika Frida Octaviani sebagai penyaji. Yang nantinya akan menjelaskan secara rinci apa itu cetak biru pengembangan perencanaan sistem informasi yang sudah kita buat. Adapun cetak biru ini dia ambil dari acuan atau diambil dari Renstra yang sudah sudah ada pada tahun 2015 sampai 2019 yang nantinya itu akan dibuat acuan untuk merealisasikan atau membuat implementasi atau kegiatan-kegiatan yang direncanakan pada tahun 2020 sampai 2025. Nah, berikut adalah daftar isi dari sistem pengembangan perencanaan informasi di rumah sakit. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua yaitu ada gambaran umum RSUD Sehat Ceria, dan yang bab 3 ada evaluasi capaian implementasi RSUD Sehat Ceria, dan di dalamnya itu menganut isi-isi atau inti-inti dari Renstra RSUD kami yaitu pada tahun 2015 sampai 2019. Kemudian ada bab 4 yang berisi tentang rancangan program, yaitu yang berisi apa saja sih yang ada yang perlu dikembangkan atau ditambahkan lagi untuk tahun yang akan datang, yaitu tepatnya pada tahun 2020-2025. Langsung saja kita akan mempresentasikan, yaitu pada bab 1. Bab 1, ini saya akan menyampaikan sendiri, saya sebagai moderator sekaligus juga penyaji, yaitu yang pertama saya akan menyampaikan pendahuluan. Latar belakang tersebut yaitu merupakan gambaran secara umum terbentuknya suatu pengembangan atau membentuknya suatu perkembangan informasi yang ada di RSUD. Tidak hanya itu, pengembangan informasi dan teknologi di rumah sakit itu sangatlah berpengaruh terhadap pelayanan kepada konsumen, sehingga diharapkan semua pihak rumah sakit bisa mengupdate atau minimal mempunyai angan-angan untuk mengembangkan sistem informasi yang ada. Melihat pada zaman sekarang saja, di era sekarang ini, HP itu merupakan prioritas utama dijadikan sarana informasi dan komunikasi semua orang. Alangkah baiknya di rumah sakit ataupun dimanapun perusahaan atau instansi lain juga perlu mengembangkan IT untuk mempermudah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang seharusnya juga dengan tujuannya untuk mempersingkat pekerjaan atau mempermudah pekerjaan suatu pegawai ataupun karyawan yang ada di rumah sakit tersebut. Adapun tujuannya yaitu tujuan penyusunan sistem informasi rumah sakit, yaitu yang pertama meningkatkan kepuasan pasien dengan pelayanan sesuai dengan sistem informasi dan teknologi informasi. Yang kedua yaitu mengoptimalkan SDM, sistem informasi atau teknologi informasi. Yang ketiga mengoptimalkan kinerja keuangan sistem informasi atau teknologi informasi. Dan yang keempat meningkatkan operasional
di rumah sakit sesuai dengan sistem informasi atau teknologi informasi. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas SDM, sistem informasi atau teknologi informasi. Yang kemudian lanjut ke sasaran, yaitu sasaran merupakan sasaran terbentuknya atau terlaksananya implementasi e-office untuk ketatausahaan. Yang kedua, tersedianya sistem informasi atau teknologi informasi untuk mendukung pelayanan medis. Yang ketiga, tersedianya sistem informasi atau teknologi informasi untuk mendukung administrasi keuangan. Dan yang keempat, tersedianya bidang khusus SIM atau SIM RS, biasanya disebut kayak gitu. Yang terakhir yaitu tersedianya SDM yang berkualitas dalam mengelola SIM. Kemudian kita memasuki ke bab 2, yaitu merupakan gambaran umum RSUD Sehat Ceria, yang nantinya atau yang disampaikan oleh rekan saya yaitu Mbak Dwi Nur Azizah. Dipersilakan untuk menyampaikan Ikip Dwi Nur Azizah apa piye sih? Rek, iki sopo? Aku Min. Juga lupa Rere. Kepiye iki? Nggak bisa di crop yang tadi. Bisa. Langsung ini aja ya. Langsung gambaran umum. Kemudian kita lanjut ke bab 2, yaitu gambaran umum RSUD Sehat Ceria, yaitu yang dijelaskan nantinya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Meliana Alsafiora. Untuk Mbak Meliana Alsafiora, silahkan untuk menyampaikan. Ya, terima kasih saya sampaikan kepada moderator atas waktunya. Kemudian untuk bab 2, gambaran umum RSUD Sehat Ceria. Yang pertama terdiri dari visi, misi, dan tujuan. Tujuan dan sasaran yang merupakan arahan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam mendukung pelaksanaan visi RSUD Sehat Ceria Malang selama kurun waktu 2020 sampai 2025. Adapun visi misi serta tujuan RSUD Sehat Ceria Malang sebagai berikut. Visi dari RSUD Sehat Ceria Malang yaitu pencapaian pelayanan profesional melalui sistem informasi atau teknologi informasi yang maksimal. Kemudian untuk misinya, menjadikan sistem informasi atau teknologi informasi prioritas utama dalam pemberian pelayanan kepada pasien. Yang kedua, meningkatkan sarana dan prasarana sistem informasi atau teknologi informasi untuk mendukung peningkatan prasarana pelayanan. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan medis. Yang keempat, memberikan dukungan kepada sistem informasi atau teknologi informasi terhadap kegiatan organisasi. Dan misi yang terakhir, meningkatkan kompetensi SDM teknologi informasi melalui pendidikan atau pelatihan-pelatihan. Untuk tujuan RSUD Sehat Ceria yaitu meningkatkan kepuasan pasien dengan pelayanan sesuai dengan sistem informasi atau teknologi informasi. Yang kedua, mengoptimalkan kinerja SDM sistem informasi atau teknologi informasi. Yang ketiga, mengoptimalkan kinerja keuangan sistem informasi atau teknologi informasi. Yang keempat, meningkatkan operasional GRS sesuai dengan sistem informasi atau teknologi informasi. Dan tujuan yang terakhir, meningkatkan kualitas SDM sistem informasi atau teknologi informasi. Kemudian, RSUD Sehat Ceria Malang. Penyusunan cetak biru RSUD Sehat Ceria Malang berpatokan pada Renstra tahun 2015 sampai 2019 yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi RSUD Sehat Ceria Malang dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, struktur organisasinya.
yang terdiri dari direktur, kemudian bidang pelayanan yang terdiri dari kasih logistik dan diagnostik, kasih pengembangan instalasi, dan kasih sarana dan prasarana. Dan untuk bidang penunjang dibawahi oleh kasih pelayanan keperawatan, kasih pelayanan medik, dan kasih pelayanan medik, dan maksud saya kasih penunjang medik dan non-medik. Kemudian untuk mendukung bidang pelayanan dan bidang penunjang, terdapat bagian tata usaha yang dibawahi oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian, Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, dan Kasubag Keuangan dan Aset. Kemudian dari seluruh organisasi tersebut, selanjutnya terdapat komite dan SPI yang membantu jalannya organisasi di Rumah Sakit Sehat Ceria Malang. Baik. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk penyaji Pak Meliana Alsafiora. Kemudian kita lanjut saja ke bab ketiga, yaitu membahas tentang evaluasi capaian implementasi RSUD Sehat Ceria yang akan disampaikan oleh SDM dan infrastruktur. Ini akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mbak Dwi Nur Azizah. Dipersilakan untuk menyampaikan isi dari SDM dan infrastruktur. Terima kasih untuk moderator Mbak Mita Hendriani. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk sumber daya manusia pengelola teknologi informasi dan komunikasi. Sebagian besar pengguna aplikasi sistem informasi manajemen rumah sakit berlatar belakang kesehatan, bukan berasal dari IT, sehingga harus dilakukan pelatihan-pelatihan terkait penggunaan aplikasi sistem informasi manajemen rumah sakit. Ada kurang lebih 500 orang pegawai yang dimiliki oleh RSUD Sehat Ceria, tetapi tidak semua pegawai memahami IT. Kendala yang dihadapi adalah pada manpower-nya yang menjalankan sistem tersebut, yang dikhawatirkan akan merusak sistem yang sudah bagus, sehingga perlu dilakukan pelatihan yang cukup untuk para pegawai. Tanggung jawab terbesar ada pada staf TI yang bertugas untuk memberikan pengetahuan kepada top management, middle management, dan end user yang kedepannya untuk membantu dalam pengembangan renstra yang dibutuhkan sumber daya manusia, sistem informasi atau teknologi informasi. Untuk anggaran pendapatan sebesar 2 miliar rupiah yang didapat dari APBN, APBD, dan pelayanan di RSUD Sehat Ceria. Dari anggaran tersebut, untuk pengembangan TI memiliki bagian anggaran sebesar 200 juta rupiah. Untuk perinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Untuk jabatan Chief Information Officer membutuhkan tenaga rekam medik sejumlah 1 orang dengan anggaran 10 juta rupiah. Yang kedua, untuk jabatan Team Leader membutuhkan tenaga administrasi rumah sakit sejumlah 1 orang dengan anggaran 10 juta rupiah. Untuk sistem analis dibutuhkan tenaga perawat sejumlah 5 orang dengan anggaran 30 juta rupiah. Untuk jabatan programmer desktop, website, dan mobile, dibutuhkan tenaga administrasi rumah sakit sejumlah 2 orang dengan anggaran 35 juta rupiah. Untuk jabatan database administrator dibutuhkan
tenaga administrasi rumah sakit sejumlah 3 orang dengan anggaran 20 juta rupiah. Untuk jabatan network administrator dan analis, dibutuhkan tenaga administrasi rumah sakit sejumlah 3 orang dengan anggaran 20 juta rupiah. Untuk jabatan support system dibutuhkan tenaga rekam medik sejumlah 2 orang dengan anggaran 15 juta rupiah. Untuk jabatan database designer dibutuhkan tenaga administrasi rumah sakit sejumlah 2 orang dengan anggaran 35 juta rupiah. Untuk jabatan desain dibutuhkan tenaga administrasi rumah sakit sejumlah 2 orang dengan anggaran 25 juta rupiah. Total untuk anggarannya sebesar 200 juta rupiah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang infrastruktur komputer. Untuk meningkatkan dan mendukung proses pelayanan di rumah sakit, salah satu yang diperlukan adalah infrastruktur jaringan sebagai pendukung jalannya sistem informasi manajemen rumah sakit. Berikut ini infrastruktur yang dimiliki oleh RSUD Sehat Ceria. Yang pertama, infrastruktur personal komputer dengan kualitas baik sejumlah 72 unit dengan keterangan ada di setiap pelayanan dan membutuhkan pemeliharaan. Yang kedua, data center dengan kualitas baik sejumlah 2 unit dengan keterangan memiliki ruang data center dan membutuhkan pemeliharaan. Yang ketiga, jaringan komputer dengan kualitas baik dengan keterangan setiap layanan terhubung ke server menggunakan jaringan LAN menggunakan kabel UTP. Yang keempat, proses maintenance server dan backup data dengan kualitas baik dengan keterangan dilakukan dengan menggunakan aplikasi dan diupdate setiap jam. Yang kelima, SOP-nya belum ada. Dari infrastruktur yang dimiliki oleh RSUD Sehat Ceria telah memadai, hanya saja tidak dilengkapi dengan SOP sehingga ketika ada kerusakan, user sangat bergantung kepada staf TI. Sekian yang dapat saya jelaskan untuk bagian sumber daya manusia dan infrastruktur. Akan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih yang disampaikan oleh Mbak Aziza. Selanjutnya, kita langsung saja membahas tentang kecakupan perangkat keras di tingkat pengguna dan kecakupan perangkat lunak di tingkat pengguna yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mbak Ika Frida Oktaviani. Selaku Mbak Frida, silakan untuk menyampaikan informasinya. Terima kasih Mbak Moderator. Jadi saya akan menjelaskan tentang kecakupan perangkat keras di tingkat pengguna. RSUD Sehat Ceria telah menggunakan sistem informasi berbasis komputer sejak tahun 2015. Perangkat keras yang digunakan oleh RSUD Sehat Ceria yaitu yang pertama, hard disk dengan kapasitas 1 TB dengan RAM 8 GB. Untuk jumlahnya pada tahun 2015 sebanyak 56 buah, kemudian pada tahun 2016 sebanyak 64, kemudian pada tahun 2017 sebanyak 73, kemudian pada tahun 2018 sebanyak 70. Untuk tahun 2017 66 buah, untuk tahun 2018 73 buah, dan tahun 2019 sebanyak 75. Kemudian untuk yang kedua yaitu prosesor Xeon dengan kapasitas 2,7 GB. Untuk jumlahnya sendiri pada tahun 2015 sebanyak 48, kemudian pada tahun 2016 sebanyak 44, kemudian pada tahun 2017 sebanyak 50, dan 2018 48, dan 2019 53. Untuk hard disknya setiap tahunnya itu mengalami peningkatan. Untuk prosesor Xeon-nya jumlah tiap tahunnya masih belum stabil. Kemungkinan dikarenakan kendala yang dialami seperti kerusakan oleh prosesor Xeon itu sendiri. Kemudian saya lanjutkan untuk kecakupan perangkat lunak di tingkat
perangkat pengguna. Terdapat perangkat lunak yang digunakan oleh RSUD Sehatria, yaitu yang pertama aplikasi Expo Diag Z9000, kemudian yang kedua Visual Basic, kemudian yang ketiga database SQL Server 2005, kemudian yang keempat Crystal Record. Yang nantinya perangkat lunak ini digunakan untuk pembahasan FGD pada 3.6. Salah satu pembahasannya yaitu tentang kelebihan dan kekurangan dari masing-masing perangkat. Sekian yang saya dapat jelaskan, saya kembalikan pada moderator. Oke, terima kasih untuk Mbak Ika Frida sudah menyampaikan informasi terkait perangkat lunak, perangkat keras, tingkat pengguna dan perangkat lunak tingkat pengguna yang ada di rumah sakit. Selanjutnya, sistem informasi dan FGD pengembangan ini saya akan menyampaikan sendiri, yaitu saya akan menyampaikan tentang informasi atau sistem informasi rancangan program yang terkait dengan cetak biru atau blueprint yang sudah kami susun. Sistem informasi ini didapat dari Renstra kita, yaitu Renstra pada tahun 2015 sampai 2019. Adanya RSUD Sehatria ini mengembangkan beberapa sistem informasi yang berupa modul atau panduan di setiap titik-titik yang ada di rumah sakit. Sebagian besar diperoleh dari dana APBN, APBD, dan dari pelayanan yang ada di rumah sakit sendiri tentunya. Adapun modul-modul yang terdapat di setiap unit RSUD Sehatria, ini ada modul pendaftaran, modul rawat jalan, modul IGD, modul rawat inap, penunjang depo farmasi, modul penunjang laboratorium, penunjang radiologi, modul penunjang fisioterapi, penunjang hemodialisa, penunjang bank darah, unit operasi dan PK, modul ambulan, kemudian modul kasir, modul gudang farmasi, gudang umum, manajemen tarif, personalia, penggajian, keuangan, rekam medis, dan yang terakhir ada modul akuntansi. Yang nantinya modul-modul tersebut pada bab 4 akan dibagi atau disesuaikan sesuai dengan titik-titik yang ada di rumah sakit Sehat Ceria ini, sesuai dengan fungsi atau sesuai dengan SO yang sudah ada di RSUD Sehat Ceria. Kemudian saya akan menjelaskan juga pelaksanaan FGD, Focus Group Discussion. Pada dasarnya FGD ini merupakan diskusi antara pengguna atau user yang ada di RSUD Sehat Ceria ini, yang tentunya membahas tentang perangkat-perangkat lunak atau perangkat-perangkat keras yang sudah tersedia di RSUD kami, yang nantinya kita akan melakukan pengembangannya tersebut. Kita bisa lihat dari kekurangan atau kelebihan dari perangkat-perangkat tersebut. Adapun perangkat-perangkatnya yaitu ada kekurangan dan kelebihan APK, perbagian pelayanan RSUD Sehat Ceria. Di sini ada bagian-bagian tertentu menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu yang nantinya juga kita akan melakukan pengembangan pada bab 4. Yang pertama yaitu pada bagian pelayanan medis, ada menggunakan aplikasi software atau aplikasi software asuhan keperawatan dengan kelebihan dan kekurangan sebagai berikut, bisa dilihat pada layar. Kemudian yang kedua yaitu pada bagian kepegawaian, menggunakan aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian atau biasa disebut dengan SIMPEK. Bisa dilihat kekurangan dan kelebihannya pada layar juga. Dan yang terakhir adanya
Pada bagian pelayanan penunjang medis dan non-medis menggunakan aplikasi SIM-RS GOS. SIM-RS GOS ini juga ada kekurangan dan kelebihan, bisa dilihat pada layar sebagai berikut. Kemudian di sini juga membahas tentang kekurangan dan kelebihan perangkat lunak RSUD Sehat Ceria yang sudah dijelaskan tadi oleh Mbak Ika Frida. Adapun perangkat lunaknya yang pertama yaitu aplikasi ESCO Diax 9000 dengan menggunakan kelebihan atau kekurangan sebagai berikut. Kemudian yang kedua menggunakan perangkat lunak Visual Basic, bisa dilihat kekurangan dan kelebihannya. Dan yang ketiga yaitu menggunakan perangkat lunak database SQL Server 2005 menggunakan kekurangan dan kelebihannya sebagai berikut. Dan yang terakhir, kita mempunyai kristal atau mempunyai perangkat lunak yang bernama Crystal Report, dengan kekurangan dan kelebihannya tersebut. Nah, nanti dari kekurangan dan kelebihannya tersebut ini nanti bisa dibuat acuan atau sebagai dasar proses dalam pengembangan atau mengupgrade sistem informasi yang ada di RSUD Sehat Ceria ini. Nah, yang terakhir yaitu pengembangan. Pengembangan itu berdasarkan informasi di atas. Kegiatan besar yang akan dilakukan di RSUD Sehat Ceria adalah pengembangan sistem informasi atau teknologi informasi, terarah, berdaya guna, dan berhasil guna dalam mencapai sasaran yang diinginkan. Selain itu, pengembangan tersebut di RSUD Sehat Ceria merencanakan memiliki sarana dan prasarana yang memadai, termasuk PIK yang lengkap guna meningkatkan pelayanan yang ada di RSUD Sehat Ceria, sehingga bisa memuaskan konsumen atau pasien yang datang di RSUD Sehat Ceria. Kemudian kita memasuki bab 4 yaitu rancangan program, membahas tentang rancangan program yang sudah dijelaskan dari bab 3 tadi. Kita mengambil acuan dari Renstra yang sudah ada yaitu pada tahun 2015 sampai 2019. Kemudian kami bisa menyimpulkan atau membuat rancangan-rancangan program sesudah melakukan FGD atau fokus diskusi grup yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian kita akan membahas tentang rancangan program ini. Adapun rancangan programnya terdiri dari SDM, kemudian infrastruktur, kemudian SIRS atau modul-modul, dan kemudian kita membahas tentang sarana prasarana, dan yang terakhir adalah penutup. Langsung saja saya persilahkan untuk Mbak Dwi Nur Aziza untuk menjelaskan tentang SDM dan infrastruktur pada bab 4 ini terkait bab 3. Untuk Mbak Dwi Nur Aziza dipersilakan. Terima kasih untuk moderator Mbak Mita Hendriani. Saya akan menjelaskan sumber daya manusia pengelola teknologi informasi komunikasi. Kurang lebih 250 pegawai yang dimiliki oleh RSUD Sehat Ceria. Dari total tersebut, tidak semua pegawai memahami IT. Dilihat dari kualitas sistem yang dimiliki sudah cukup baik, tetapi terdapat masalah pada manpower yang belum baik, sehingga dikhawatirkan akan merusak sistem yang sudah baik tersebut. Untuk itu, perlu dilakukan pelatihan untuk mendidik sumber daya manusia. Kedepannya, dalam pengembangan Renstra dibutuhkan sumber daya manusia TI seperti pada tabel berikut ini. Saya akan membandingkan dengan Renstra sebelumnya, yaitu pada tahun 2015 sampai 2019. Yang pertama, untuk jabatan Chief Information Officer yang dibutuhkan tenaga rekamedik. Awalnya sejumlah 1 orang, kini dalam pengembangan membutuhkan sejumlah 4 orang dengan anggaran sebesar 30 juta rupiah. Yang kedua, tim leader membutuhkan tenaga administrasi rumah sakit yang awalnya 1 orang, kini
sejumlah 2 orang dengan anggaran 30 juta rupiah. Yang ketiga, sistem analis, dibutuhkan tenaga perawat sejumlah 8 orang yang sebelumnya sejumlah 5 orang dengan anggaran 60 juta rupiah. Yang keempat, programmer desktop, website, dan mobile, membutuhkan tenaga administrasi rumah sakit sejumlah 4 orang, sebelumnya membutuhkan tenaga administrasi sejumlah 2 orang dengan anggaran 40 juta rupiah. Yang kelima, database administrator, membutuhkan tenaga administrasi rumah sakit sejumlah 3 orang, sebelumnya sejumlah 4 orang, sebelumnya sejumlah 3 orang dengan anggaran 45 juta rupiah. Yang ketujuh, jabatan support system, membutuhkan tenaga rekam medik sejumlah 3 orang. Sebelumnya sejumlah 2 orang dengan anggaran 30 juta rupiah. Yang kedelapan, jabatan database designer, membutuhkan tenaga administrasi rumah sakit sejumlah 2 orang, sama dengan tahun sebelumnya, dengan anggaran 35 juta rupiah. Yang terakhir adalah untuk jabatan desain, membutuhkan tenaga administrasi rumah sakit sejumlah 4 orang, sebelumnya sejumlah 2 orang dengan anggaran 25 juta rupiah. Total anggarannya sejumlah 350 juta rupiah. Pada tahun 2015 sampai 2019, total anggaran yang dibutuhkan sebesar 200 juta rupiah. Sedangkan pada tahun 2020 sampai 2025, total anggaran sebesar 350 juta rupiah. Anggaran mengalami kenaikan disebabkan oleh adanya kebutuhan tambahan untuk menunjang terlaksananya implementasi pengembangan SDM. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang infrastruktur komputer. Dilihat dari evaluasi infrastruktur pada tahun 2015 sampai 2019 sudah terlaksana dengan baik, sehingga untuk tahun 2020 sampai 2025 diarahkan untuk meningkatkan kemampuan daya dukung infrastruktur jaringan yang difokuskan pada penurunan risiko yang mungkin terjadi dan kehilangan data. Saya juga akan membandingkan dengan data yang sebelumnya, yaitu data pada tahun 2015 sampai 2019. Untuk personal komputer, sejumlah 75 unit. Awalnya sejumlah 72 unit dengan keterangan yang saat ini adalah tersedia di seluruh layanan seperti pelayanan medis, non-medis, maupun kepegawaian, dan dilakukan pemeliharaan infrastruktur secara berkala dan dilakukannya pengecekan terhadap infrastrukturnya. Yang kedua, infrastruktur data center sejumlah 4 unit, sebelumnya sejumlah 2 unit dengan keterangan terdapat ruang data center untuk menyimpan seluruh data-data penting agar data tidak hilang dan terjamin privasinya. Yang ketiga, infrastruktur jaringan komputer sejumlah 3 unit yang sebelumnya belum ada, dengan keterangan setiap layanan terhubung ke server menggunakan jaringan LAN, menggunakan kabel UTP, dan kabel dirancang secara rapi agar tidak mengganggu sivitas rumah sakit. Yang keempat, proses maintenance server dan backup data telah dilakukan, yang sebelumnya belum dilakukan, dengan keterangan penggunaan aplikasi dan diupdate setiap jam agar informasi yang diberikan selalu update dan tidak ada informasi yang tertinggal. Yang kelima, SOP telah tersedia. Dengan keterangan terdapat SOP dalam setiap penggunaan infrastruktur sesuai dengan fungsinya masing-masing untuk meminimalisir terjadinya kerusakan pada infrastruktur yang diakibatkan dalam penggunaannya tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dengan rancangan di atas, diharapkan mampu untuk menurunkan risiko apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, serta dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Terima kasih. Saya
akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak untuk Mbak Aziza sudah menjelaskan tentang rancangan program terkait SDM dan infrastruktur yang ada di RSUD Sehat Ceria. Kemudian saya lanjutkan yaitu membahas tentang sistem informasi. Ini saya sendiri yang akan menyampaikan. Sesuai dengan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang terkait dengan sistem informasi pada cetak biru, perencanaan pengembangan TIK pada tahun 2015 sampai 2019 atau biasa disebut yang biasa kita lihat di Restra, yaitu sebagian besar adalah pengembangan sistem informasi, maka rancangan program yang disusun untuk cetak biru pada tahun 2020 sampai 2025 diarahkan untuk mengembangkan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi tersebut didasarkan dari hasil diskusi grup di mana yang berisi memberikan informasi terkait IT yang digunakan serta outputnya apa saja yang dihasilkan pada FGD atau fokus diskusi grup tersebut. Berikut merupakan cetak biru perencanaan pengembangan sistem informasi RSUD Sehat Ceria. Pada bagian yang merah atau kotak yang merah itu ada bagian dijelaskan ada bagian di RSUD Sehat Ceria. Adapun bagian-bagian yang ada di RSUD Sehat Ceria yang saat ini kita bahas di SO-nya sesuai dengan SO atau struktur organisasi ada 3, yaitu pelayanan medis, kepegawaian, dan pelayanan penunjang medis dan non-medis. Kemudian kita lihat pada kotak yang berwarna biru, yaitu layanan pengolahan data. Nah, di sini dijelaskan per bagiannya tersebut itu menggunakan aplikasi apa saja yang digunakan untuk membantu pekerjaan mereka atau pekerjaan pegawai dalam menangani pasien atau konsumen yang ada di RSUD Sehat Ceria. Saya jelaskan pada pelayanan medis ini menggunakan APK atau aplikasi software asuhan keperawatan yang berfungsi yaitu outputnya yaitu urusan pelayanan medis yaitu terkait kayak informasi medis terkait pasiennya langsung. Kemudian pada kepegawaian ini menggunakan APK atau aplikasi SIMPAK yaitu membahas tentang urusan-urusan administrasi dan informasi kepegawaian yang ada di Rumah Sakit Sehat Ceria. Dan yang terakhir pada pelayanan penunjang medis dan non-medis yaitu menggunakan aplikasi SIMGOS. SIMGOS ini membahas tentang urusan-urusan penataan data di pelayanan penunjang medis dan non-medis. Kemudian kita lihat pada kolom atau kotak yang berwarna hijau, yaitu membahas tentang data RSUD Sehat Ceria. Pada pelayanan medis, pada APK software asuhan keperawatan ini, outputnya yaitu biasanya memuat data pasien dan data tindakan. Pada APK SIMPAK ini biasanya output yang keluar yaitu data SDM dan data keuangan. Dan yang terakhir pada APK SIMGOS ini keluaran atau outputnya yaitu data fasilitas dan data sarpras medis ataupun non-medis yang ada di RSUD Sehat Ceria. Nah yang terakhir pada kolom yang kuning yaitu terdapat infrastruktur. Infrastrukturnya itu sudah dijelaskan oleh Mbak Azizah tadi, Mbak Dewi Nur Azizah, yaitu membahas tentang apa saja sih infrastruktur yang ada di RSUD Sehat Ceria. Dan di sini saya menuliskan sudah sudah dirangkap yaitu manajemen jaringan komputer dilengkapi dengan SOP. Garis besarnya yaitu infrastrukturnya itu membahas tentang manajemen jaringan komputer yang sudah dilengkapi dengan SOP. Ini bentuk pengembangan perencanaan pada tahun 2020 sampai 2025. Kemudian ada diagram modul SIRS yang sudah saya jelaskan tadi pada bab 3, adanya modul-modul yang digunakan atau yang digunakan untuk acuan dalam proses pelayanan atau
tindakan apapun yang dilakukan oleh pegawai atau nakes ataupun yang ada di rumah sakit SDM yang ada di rumah sakit Sehat Ceria ini sesuai dengan modul-modul yang ada. Kita lihat yang pertama yaitu modul pendaftaran, modul kasih, dan modul akuntansi ini biasanya ada di subsistem administrasi. Yang kemudian ada pada modul IGD, modul rawat jalan, dan rawat inap ini biasanya ada pada subsistem pelayanan medis. Kemudian modul keuangan, modul pengajuan, dan modul manajemen tarif ini ada pada subsistem tata usaha atau kepegawaian. Kita lanjut yang ke kanan, yaitu subsistem modul penunjang depo farmasi, laboratorium, radiologi, fisioterapi, hemodialisa, bank darah, operasi, dan PIKA. Yang terakhir adalah ambulans, yaitu bisa masuk pada subsistem penunjang medis. Kemudian yang terakhir pada bagian kanan yaitu modul rekam medis, modul unit gedung farmasi, modul gudang umum, dan modul personalia ini terdapat pada subsistem penunjang non-medis. Sehingga diagram SIRS ini sudah sesuai atau sudah dibagi sesuai dengan bagian-bagiannya masing-masing, sehingga bisa memudahkan pegawai atau petugas kesehatan dalam menangani pasien atau konsumen yang ada di RSUD Sehat Ceria. Selanjutnya, 4.4 ini membahas tentang sarana dan prasarana RSUD Sehat Ceria yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mbak Meliana. Selaku Mbak Meliana, dipersilakan untuk menyampaikan informasinya. Ya, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sarana dan prasarana yang dimiliki oleh RSUD Sehat Ceria. Sarana dan prasarana rumah sakit merupakan salah satu faktor penunjang dalam pencapaian keberhasilan proses pelayanan kesehatan. Hal tersebut dapat dicapai apabila ketersediaan sarana dan prasarana memadai disertai dengan pengelolaan dan pemanfaatan secara optimal. Berikut merupakan letak penempatan sarana dan prasarana di RSUD Sehat Ceria. Yang pertama, di lokasi pelayanan medis terdapat aplikasi software asuhan keperawatan yang dapat memudahkan perawat dalam memasukkan data pribadi, sosial maupun medis dari kajian yang telah dilakukan perawat yang berhubungan dengan asuhan keperawatan. Output yang dihasilkan dari pengimplementasian sistem asuhan keperawatan meliputi tanggal, tindakan, pemberian obat dan infus yang terdapat nama obat, catatan perkembangan pasien dari hari ke hari. Kemudian tindakan keperawatan serta tindakan medis yang dilakukan, dan yang terakhir keadaan pasien saat dipulangkan. Untuk lokasi yang kedua yaitu di pelayanan penunjang medis dan non-medis terdapat aplikasi software SIMRS GOS yang digunakan untuk keseluruhan proses manajemen rumah sakit. Output yang dihasilkan dalam aplikasi software SIMRS GOS yaitu pelaporan tentang pendaftaran pasien, identitas pasien baru, jumlah kunjungan pasien, data pasien baru, pengelolaan data rekam medis, dan biaya yang dikeluarkan oleh pasien. Kemudian untuk lokasi yang terakhir yaitu di pelayanan tata usaha terdapat aplikasi Simpek yang outputnya berisi data pokok pegawai, biodata pegawai, gaji, jabatan, pangkat, hubungan keluarga, dan unit kerja. Pada dasarnya, Simpek diperlukan oleh instansi atau organisasi untuk meningkatkan keterbukaan informasi, mempermudah pekerjaan pegawai, dan digunakan sebagai analisis dan formulasi kebijakan, serta implementasinya di bidang SDM pegawai melalui sistem komputerisasi database kepegawaian. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih Mbak Meliana Alsafira. Kemudian kita memasuki bab 5, yaitu bab penutup. Bab penutup ini sekaligus menutup atau memberikan kesimpulan dari blueprint yang sudah kami susun tersebut yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mbak Ika Frida. Dipersilakan untuk menyampaikan penutup atau kesimpulan yang sudah kita bahas, yaitu yang kita rancang pada blueprint perencanaan RSUD Sehat Ceria pada tahun 2020 sampai 2025. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyimpulkan sedikit dari pembahasan di atas dengan dibuatnya cetak biru pengembangan teknologi informasi dan komunikasi pada tahun 2020 sampai 2025 sebagai keberlanjutan dari cetak biru perencanaan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi pada tahun 2015